bareng aku Cynthia. Kembali lagi pada acara Bisik, Bincang Psikologi Asik, yang mana merupakan episode pertama yang ada di Psikologi Universitas Negeri Padang. Bisik merupakan wadah mahasiswa untuk dapat berpartisipasi dan menjadi wadah inspirasi dan membuka wawasan dunia. Nah teman-teman semua, pada episode pertama ini tentu saja kami mengundang narasumber yang sangat luar biasa, tidak hanya di Indonesia, namun berasal dari negeri seberang, yaitu negeri Malaysia. Halo kakak-kakak semua. Hai. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke lebih lanjut, boleh dong dikenalkan terlebih dahulu siapa nih namanya kira-kira? Okey, baiklah. Bismillah, nama saya Aliani dan di UKM dan juga di sini sering dipanggil Yan ataupun Yani. Kami berdua merupakan pelajar psikologi tahun akhir ataupun semester 7 di Universiti Kebangsaan Malaysia lah, dan merupakan salah sebuah universiti awam di Malaysia. Ya, itu sahaja daripada saya. Oke, halo Kak Yani, selamat datang di podcast kita. Oke, kalau yang di sebelah ini siapakah kira-kira? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Azrin, mesra dipanggil sebagai Rin. Saya seperti Aliani, mahasiswa tahun akhir semester 7 di UKM. Dan di sini di Indonesia kami sudah pun habis bermagang selama 8 minggu. Dan kami tinggal di asrama UNP. Oke, di asrama UNP ternyata ya guys ya. Oke, berarti 8 minggu ya Kak ya di Indonesia. Bagaimana perasaannya tinggal di Indonesia? Sangat seru. Seru. Ya, budayanya berbeza, tapi kami cuba beradaptasi juga dengan sini dan akhirnya kami dapat beradaptasi dengan sini. Oke, berarti di sini 8 minggu sangat asik ya. Sudah pernah kemana aja kalau boleh tahu Kak di Padang? Ya, ada beberapa tempat juga. Ada beberapa. Ada beberapa tempat. Tak semua, tapi antara yang agak terkenal tu Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, di Bukit Tinggi. Pantai Air Manis. Oh iya, Pantai Air Manis. Kota Tua. Oh, Kota Tua. Ya, Gunung Padang pun udah didaki. Padang. Sudah pernah ke Gunung Padang ternyata ya guys ya. Oke, kalau makanan sendiri Kak, kan makanan di Padang itu terkenal dengan kulinernya gitu kan. Iya. Sudah pernah nyobain apa aja Kak? Nasi Padang. Itu wajib. Betul sekali, nasi Padang ya, Ya. berarti nasi Padang. Oke Kak, berarti dari Malaysia ke Indonesia. Kalau boleh tahu gimana, boleh nggak diceritakan prosesnya kenapa akhirnya memilih magang di Indonesia? Okey. Itu tugas saya. Boleh. Teruskan. Sebenarnya kami tidak boleh memilih tempat bermagang kami pun, kerana fakultas kami ada menghantar student-student ke Indonesia. Kenapa Indonesia menjadi pilihan? Disebabkan kebanyakan universiti di Indonesia telah ada MOU dengan UKM. MOU itu adalah Memory of Understanding lah. Jadi daripada MOU tersebut, universitas yang terpilih di Indonesia ni salah satunya adalah UNP. Dan kami pelajar psikologi sendiri dihantar ke Fakultas Psikologi Kesihatan. Oke. Berarti karena memang direkomendasikan dari UKM sendiri ya Kak ya? Iya. Dari proses sana. Oke Kak, ngomong-ngomong soal Malaysia. Malaysia itu kan sangat terkenal ya, sangat terkenal dengan bahasanya, bahasa Melayu, kemudian juga film Upin Ipin. Itu ramai sangat yang bercakap tentang tu. Betul. Dari film Upin Ipin terkenal sekali ya Kak ya. Nah, kalau dari sistem belajarnya sendiri, karena kita pada kali ini akan membahas terkait sistem belajar di Malaysia. Itu lebih banyak teori kah atau praktik atau kedua-duanya? Boleh diceritakan Kak? Okey, kami mungkin akan sampaikan dari segi pihak kami lah, pelajar psikologi di UKM berbanding dengan di sini. Sebab kami pun ada dapat maklumat kan berkenaan di sini bagaimana, tetapi kami lebih kepada teori. Kami banyak teori, praktikalnya sedikit kurang, tetapi ada aplikasi dalam tugasan, assignment. Jadi kami lebih kepada teori lah berbanding dengan sini. Kalian ada magang setiap semester, sampai setiap semester juga kan? Jadi kami tak ada. Kami pada mulanya kami akan menjalani kuliah dahulu, kemudian di semester akhir seperti kami akan menjalani magang, tapi sebelum tu ada skripsi. Semester kedua ke terakhir skripsi. Ya, kami kuliah, skripsi dan juga magang. Tapi Berarti skripsi dulu baru magang? Iya. Berbanding sini, magang dulu baru kan? skripsi. Betul. Itu beza sedikit. Itu perbedaannya berarti ya Kak? Ya. Untuk tambahan kepada Yani, kami juga research university, jadi kami punya assignment more kepada research base.
Gitu seperti itu ya. Ya. Berarti benar-benar di sana tuh dikembangkan dulu teori, baru deskripsi dan baru implementasi di prakteknya. Iya, Ya. betul. Oke guys, terus terkait tugas Kak, kan tadi kan berarti teori kan. Nah, selama menjalankan teori itu kira-kira tugasnya itu seperti apa, dalam bentuk apa? Adakah kayak di sini pilihan ganda ataupun esai atau seperti apa? Lebih kebanyakan yang gimana? Untuk tugasan-tugasan kami sebenarnya kami banyak buat prototype. Dari segi contoh psikologi kanak-kanak, kami buat prototype untuk permainan kanak-kanak. Untuk fisiologi, human body, human physiology. Terus ergonomik, kami buat prototype untuk ergonomik, which we have competition for that juga. Jadi more kepada prototype. Ya, dan sebenarnya kami pun mengikut MQA, betul? Betul. MQA di mana sistemnya dia begini. Kita ada peperiksaan kan, dan kita juga ada tugasan, assignment. Jadi kalau kami tidak lulus, contohnya kedua-duanya 100%, 100%. Tapi kalau kami punya tugasan tak lepas daripada markah lulus, kami tidak boleh ambil final exam, peperiksaan. Jadi kami perlu repeat. Itulah kami punya sistem sekarang. Dan setahu saya masih diaplikasi kepada kami punya kursus saja, jurusan saja setakat ni. Dan ini masih baru. Ya. Masih baru ya berarti ya. Oke, berarti gitu ya guys. Kira-kira kalau dipresentasikan dari 1 sampai 10 deh, seberapa sulit tugas-tugas itu Kak? Dari Kak Yani dulu gitu. Kalau tugas-tugasnya sebab dia lebih kepada kerja kumpulan dan kerja individu kan. Dan bagi saya secara peribadi 8 kesusahannya mungkin 6/10 dan selebihnya sebab bagi saya kita memang enjoy that tugasan. Sebab saya jenis yang enjoy that tugasan with our friends dan juga kita memang niat nak dapat ilmu. So the research all the things memang kita just enjoy lah. Oke, berarti 6/10 ya dari tingkat kesusahannya Kak ya. Kalau dari Kak Ren bagaimana? Tingkat kesusahannya? Kesusahannya boleh cakap 10. Perspektif. Sebab ada groupmate yang sangat membantu. Jadi sama macam hari ni dia jadi 6/10. Jadi pemilihan ahli kumpulan tu sangat penting. Macam kita ada term fee rider kan. Ya betul sekali ya. Alhamdulillah saya tak ada. Ada juga tak ada. Kalau mana memilih juga tak. Berarti ada teman yang solid ya Kak yang membantu. Oke Kak, tadi kan dari segi tugas. Nah kalau dari segi dosen-dosen nih yang mengajar atau hubungan dosen dengan mahasiswa itu gimana sih kalau di Malaysia Kak? Ayah ni nak jawab. Boleh. Okay, kalau dari segi kami lah kan yang dengan course psikologi ni, dosen-dosen rata-rata memang sangat-sangat supportive dan agak rapat dengan pelajar. Dan kami rapat tapi kami masih ada that boundaries juga. Sebab ada yang mungkin rapat tapi terlebih boundaries kan, tapi kami memang create that boundaries untuk menunjukkan respect ataupun hormat kepada mereka lah. Tapi kalau nak minta tolong apa-apa memang dosen memang sangat-sangat baik lah. Supportive sekali berarti. Ya, supportive sekali. Untuk tambahan kepada yang ni, mungkin sebab kami kuliah itu sekali di tempat yang besar, bukan by class. Jadi dosen tu suka tanya soalan dan our classmates love open discussion. Dan mungkin sebab tu interaction dosen sama kami tu dia lebih rapat dan bila jumpa dosen pun kami boleh doktor. Ya. Macam mak atau kakak kami sendiri. Enjoy berarti. Enjoy. Sangat enjoy. Berarti itu salah satu keunggulan juga ya kuliah di Malaysia. Kita punya dosen yang sangat suportif. Oke guys, terkait tadi dari udah dosen, kemudian materi, ada nggak sih Kak pengalaman lucu gitu selama belajar di Malaysia atau pengalaman yang sangat berkesan gitu? Okay. Azrin ada? Pengalaman lucu atau berkesan banyak sangat. Banyak sangat kan. Cuma mungkin salah satunya adalah bagi saya macam saya bersyukur sangat ada classmates yang sangat baik dan dosen yang sangat baik juga dan bonding kami pun sangat rapat to a point yang macam kami ada piknik bersama dosen,
Ada piknik juga ternyata ya. Dosen sendiri yang masak. Masak ya dosen, wow. Dan benda tu dilakukan setiap tahun, and celebrating raya pun dalam kelas. Kalau hari raya, classmate suka pas kuih. Oh, Jadi macam itu satu warmest gesture lah yang dapat daripada classmates. Rasa macam cute-nya. Lucu sekali itu Kak ya. Ya. Kayak ada masa-masanya. Kalau dari Kak Yani ada? Memang seperti ini juga. Saya rasa kami hubungan tu lah kot, dari segi hubungan yang mungkin tak dapat di mana-mana yang lain. Tapi dari segi hubungan dan juga mungkin berdasarkan program-program yang kami buat juga sebenarnya. Dan kalau pengalaman seru bersama dosen tu dari segi perkuliahan lah nampak sebenarnya. Selain daripada aktiviti luar kelas macam Meri cakap tadi, dalam kuliah pun sama. Kami open untuk tanya soalan sebab dosen kami pun ada yang memang clinical psychologist ke, memang dia praktikkan, bukan researcher sahaja. So kami memang suka tanya soalan dan dosen sangat support untuk jawab ke, tak ada mempersoalkan soalan kami. Tak ada. Kalau dosen killer Kak, kalau killer itu kalau ada nggak kira-kira Kak ngomong masalah dosen ya? Doktor. Killer ada, tetapi sebenarnya tak killer sangat lah. Tak killer sangat. Killer yang gimana Kak kalau boleh tahu? Dia dalam segi tugasan, dalam segi belajar, kami ada satu dosen yang kami perlu fokus dalam kelas kerana slide lecture tu tak diberi pada kami. Jadi kalau kamu tak datang kelas, kamu tak dapat nota tu. Kena menulis. Kena type. Dia cakap kita tulis. So dari segi tu mungkin dia agak strict, tapi during Q&A ke atau after class ke, she's a loving mother. So macam berarti dia tipe killer tapi yang sangat membantu. Akhirnya kita jadi lebih fokus ya Kak ya. Lebih fokus harus masuk kelas dan benar-benar harus mendengarkan gitu ya. Killer yang positif lah. Killer yang positif. Kami. Betul sekali. Keren sekali ya di sana ya guys. Terkait dengan tantangan akademik kan kakak-kakak sudah semester 7 berarti ya. Nah pasti sudah melewati banyak sekali masa-masa up down dan segala macam. Ada nggak Kak momen atau tantangan akademik yang terasa begitu berat mungkin bagi kakak sendiri? Boleh dari Kak Ren dulu? Macam kalau tantangan dari segi belajar UKM sendiri universitas yang sangat menggalakkan students join activity, dan kami ada sangat banyak aktiviti. Jadi it's up to student untuk masuk aktiviti mana dan fokus kepada akademik. Jadi mungkin daripada segi belajar UKM, dari segi masa kena imbangkan. Tapi tantangan dari segi akademik, for me insecurity in class. Sebab our class gabung together. There was a top students, middle and then students yang still berusaha kan. Jadi macam insecurity tu mungkin dapat daripada salah seorang student yang tanyakan soalan yang kita tak pernah fikir pun. Tapi dari segi positifnya, sebab dia tanya soalan macam tu, we also gain knowledge based on the questions and juga jawapan dari dosen. Sebab kita pun tak pernah terfikir. Jadi I take that as a good side. Okay, seperti itu dari Kak Ren. Kalau dari Kak Yani mungkin? Kalau tantangan akademik tu tidak begitu ada, sebab memang macam kami cakap tadi, our friends sangat supportive to each other. Even though classmates yang kami boleh dikatakan hampir semualah, kalau saya, semua kita pernah bercakap. Kita pernah berbual. Tetapi mungkin dari segi masa juga, macam Lin cakap tadi, which is kami memang, kalau saya kena seimbangkan masa sebab kita ada aktiviti lain, ada akademik, ada assignment juga. So itulah sangat mencabar sebenarnya, dan ada aktiviti dijalankan malam tetapi esok kelas pukul 8 pagi. Itulah antaranya, tapi I take it as a positive things untuk saya improve diri, dan memang that program that yang we join tu memang memberi impact yang positif lah, especially dari segi masa. From time to time we manage to manage our time. Okay. Wow, menarik sekali ya teman-teman semua dari pengalaman Kak Ren dan Kak Yani. Oke Kak, ini kita berbicara mungkin lebih ke psikologi, kan kita juga di psikologi gitu kan. Kita berbicara tentang mungkin lebih ke kesehatan mental. Menurut kakak-kakak sendiri, ada nggak sih hubungan dengan banyaknya tugas itu dapat mempengaruhi dari kesehatan mental? Mungkin mulai dari Kak Yani dulu. Maksudnya kalau terlampau banyak tugasan yang diberikan akan beri impak. Sebenarnya
Tak silap saya mungkin ada yang pernah membuat kajian berkenaan ini kan. Tapi sebenarnya bagi saya kalau sesuatu benda tu terlebih memang akan memberi impak juga. Tak kira sedikit atau banyak. Kalau saya nak cakap pun saya tidaklah begitu berilmu dalam hal ni, tetapi memang memberi impak lah. Sebab especially bila individu tu tak pandai untuk manage ataupun mengawal diri, emosi maupun masa juga sebenarnya. Dan itu sedikit sebanyak memberi impak. Dan bagi saya individu keliling tu sangat penting. Perlu ada supportive friends, family juga, dan perlu belajar macam mana nak manage apa yang dia buat. Dan itu memberi impak jugalah, especially dalam stres ketekanan juga. Oke, itu berarti ya Kak ya. Itu juga sekalian langsung dengan cara ya Kak ya menghadapi stres gitu ya, dengan memiliki teman-teman yang sangat support dan lingkungan yang supportive. Dari Kak Ren mungkin ada tambahan nggak? Bagaimana cara mahasiswa untuk dengan banyaknya tugas tapi mentalnya tetap terjaga, tetap menjaga kesehatan mentalnya? Okay, bagi Rin sendiri mungkin kita kena selalu beringat memang tanggungjawab kita sebagai mahasiswa adalah study, work hard for our grades juga kan. Tapi kita kena ingat tugas kita sebagai manusia. Jadi mental health tu sama seperti physical health. Kita rasa demam dan sebagainya, our body shows. Sebab our body cannot lie. So macam sama dengan mental health kita, bila kita rasa macam burn out, that's when we have to take a rest. Kita reflect balik, this is like maybe too much for you, take a step back, take a breath, and then tulis one by one apa you nak buat dulu. Find something you can do quickest or like in the shortest time. Sebab kadang-kadang kita put lots of things in our mind at one time. So mungkin keluarkan, benda ni mungkin kena submit awal, so you focus on this first. Macam tu, janganlah buat assignment last minute. Betul. Jangan sampai kebur semalam ya Kak ya. Itu sebenarnya sudah menjadi tren kadang-kadang ya, kayak tugas itu dikerjakan kebur semalam kalau di Indonesia. Betul. Kalau you top students, why not? Boleh try lah. Tapi cermin diri you balik. Kalau if you think that you bukan top students, you need to manage your time well, and then the most important thing is I think sebagai mahasiswa you belajar, but at the same time you kena enjoy juga your life as mahasiswa. Sebab we on our last year we reflecting with each other, macam lepas ni tak ada dah masa-masa dengan kawan-kawan. Jadi go explore yourself, kenal diri you sebagai seorang student, and prepare diri you before you jump into a new chapter of life. Okay, wah makasih ya Kak Ren ya. Sangat tenang ya ketika mendengar Kak Ren yang ngomong gitu kan. Aura, berarti kedepannya nanti bakal lebih fokus ke klinis kah atau ke ada cabang lain? Dari Kak Ren sendiri? Untuk Rin sendiri masih consider sama ada developmental atau PO. Oh PO, kalau Kak Yani? Kalau saya perkembangan lah, developmental. Di perkembangan nanti ya Kak ya. Tapi mungkin lebih kepada dewasa lah kot. Wow. Lebih kepada dewasa. Berarti akan ke psikolog berarti ya Kak, menjadi praktisi psikolog. Ya, berarti insyaAllah. InsyaAllah, amin ya Kak ya. Oke, masih bicara soal psikologi di Malaysia Kak. Kira-kira tadi kan sudah disebutkan memilih UKM sebagai universitasnya. Kemudian kira-kira kenapa Kakak memilih psikologi pada akhirnya di Malaysia? Apa keunggulan-keunggulan mengapa memilih psikologi dan itu di Malaysia gitu, seperti itu? Kalau saya dulu, kami kalau saya lah masuk ke S1 ataupun degree pada umur 18 tahun. Wow. 18? Ke 19 macam tu lah, 18 tahun. Kemudian pada mulanya memang tak tahu sangat kenapa nak pilih psikologi itu sendiri. Dan selain daripada keputusan peperiksaan kami semasa umur 17 tahun, sebenarnya mungkin saya lihat kepada keadaan sekeliling lah. Mungkin ada perkara yang saya alami yang membuatkan saya mempersoalkan kenapa begitu dan begini. Dan itu melibatkan manusia sebenarnya. Tapi setelah masuk ke UKM, sebenarnya baru saya tahu apa benefit untuk masuk psikologi di UKM sendiri adalah, pertama dan yang utama, UKM adalah universitas research, dan juga dalam bidang psikologi, UKM adalah yang pertama sekali di Malaysia. Wow. Ya, dan itu sangat memberi benefit kepada kami sendiri dengan adanya dosen-dosen yang sangat baik dan sangat bagus lah.
Dan yang kedua adalah boleh saya katakan persekitarannya sendiri. Sebenarnya persekitaran tu saya rasa sangat memberi impak sebenarnya, walaupun kita mungkin tak berinteraksi dengan persekitaran tu. Tapi di UKM sendiri sangat-sangatlah tenang untuk kami belajar, untuk kami menimba ilmu. Dan ya, boleh saya katakan begitulah persekitaran dan juga ranking psikologi di UKM tu sendiri, di Malaysia sendiri. Oke. Ya. Itu dari Kak Yani. Kalau dari Kak Rian sendiri boleh nggak apa keunggulan selama kuliah di psikologi dan itu di Malaysia? Okay, macam serba sedikit tambahan pada Alia ni. Di Malaysia kami punya sistem education adalah di sini SMA lalu terus universitas. Yes. Di Malaysia SMA kami ada pre-university level dan baru university. Jadi di pre-university pre-university itu student boleh explore more apa yang mereka suka. Dan macam Alia ni sendiri dari situ dia dapat idea, mungkin inspirasi untuk mempelajari tentang manusia, feelings dengan lebih sama juga seperti saya. Di pre-university level tu saya sedar macam sebab dulu Rin ambil applied science, jadi dia more kepada biofizik, kimia dan belajar benda tu okay, but I know that I like to learn more about human behaviour. So that's why I pilih UKM. Then UKM adalah my first choice and my last. Like psikologi, I want kat UKM je. Oh. Yeah. Di Malaysia ada sistem whereby university tu kami boleh put in our you mana kami nak. Oh gitu. Boleh 12. Ada 12 12. universitas berarti boleh pilih yang mana aja itu ya Kak ya? Boleh pilih any universitas di Malaysia. Dan bidang program. Program. Oke Kak, bicara soal pre-universitas tadi kan, apa aja yang dilakukan selama pre-universitas itu? Apa masuk ke boarding atau enggak, atau masuknya sama kayak ekskul atau les atau bagaimana? Untuk pre-universitas tu kami ada peringkat berbeza, ada matrikulasi, diploma, STPM, asasi. Dan programnya nak dekat sama je, cuma preparationnya dan course-nya berbeza. Ada sastra, ada sains, kebanyakannya. Seperti itu. Jadi memang kita boleh memilih yang mana aja dan itu sesuai dengan apa yang kemampuan kita dan kita suka yang mana ya Kak ya. Wow, sangat menarik ya teman-teman. Jadi boleh dilanjutkan lagi. Untuk psikologi sendiri dia ambil pelajar sains, background sahaja kan. Tapi ya, background sains dan juga berdasarkan tak kisahlah di diploma ke ataupun di asasi ke, tetapi kalau nak tambah sikit Erin tadi, di pre-university tu setiap STPM, diploma semua tu tahunnya berbeza. Contoh macam asasi dia macam shortcut 1 tahun sahaja, kemudian boleh masuk universitas. Tapi kalau diploma mungkin ada yang 3 tahun baru boleh masuk S1. Macam tu. Dia ikut pace masing-masing juga sebenarnya. Berarti menariknya psikologi tadi berarti cuma boleh anak yang SMA-nya lulusan IPA ya, kalau di Indonesia mungkin seperti itu ya Kak ya? Iya, sains. Nggak boleh soshum Kalau atau sastra Ya, sastra. Sebenarnya akan ambil sains sebab kami ada melibatkan biologi juga. Betul sekali. Tadi teman-teman semua tentang sistem di Malaysia. Ternyata di Malaysia sangat kompleks ya Kak ya. Jadi ada pre-university dulu baru masuk ke universitas. Nah, mungkin sebelum kita sesi, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan atau yang pengen disampaikan kepada teman-teman yang nonton nanti yang mungkin di Indonesia atau Malaysia? Boleh dari Kak Yani terlebih dahulu. Okey. Pesan-pesan. Kalau nak pesan, saya bukanlah orang yang sudah pun berpengalaman sangat, tapi kalau melibatkan pelajaran, kalau nak sambung di Malaysia, sangat digalakkan juga dan sangat dialukan, terutamanya dalam bidang psikologi dan di UKM ataupun universitas lain juga. Sebab mengikut pengalaman kami yang sudah bermagang juga di sini dan kami anggap itu adalah sesi belajar. Sebenarnya selain daripada academic base, kami juga belajar tentang budaya dan itu akan lebih membuka minda kita sebenarnya. Dan kenapa perlu ataupun digalakkan untuk belajar di luar negara juga disebabkan oleh akan melibatkan macam mana improve ourselves juga.
Dari segi akademik tu lain, tetapi dari segi diri kita sendiri. Sebab saya percaya dekat mana pun kita diletakkan, kalau dia boleh berjaya, dia akan berjaya disebabkan sikap dia ataupun diri dia sendiri. Jadi dekat Indonesia pun ada kebaikan dan ada kekurangan, di Malaysia pun ada kebaikan dan kekurangan, dan kami nampak sendiri benda tu. Dan terutamanya dalam psikologi sendirilah, bila kami berbual dengan LO ataupun pelajar di sini, ya, kami bertukar pendapat juga. Okay. Ya, dan teruskan belajar, jangan give up. Oke, teruskan belajar, jangan menyerah. Iya. Itu pesan dari Kak Yani. Kalau dari Kak Rin? Okay, mungkin serba sikit untuk mahasiswa psikologi di UNP. I believe that if you put your mind into it, it can work. So macam if you decide you nak belajar this path, walaupun you tak suka, mungkin macam ada belajar psikologi, mungkin this is not their choice. Tapi bila you dah step up into this, try your best, make worth of it, sebab akan ada hasilnya at the end. Then always ingat untuk be kind to yourself juga. You can dream big, tapi make sure you put your work also enough for you to achieve that dream. Sebab kita dream big, tapi our work tak banyak, macam tak capai lah impian tu kan. So macam always reflecting on yourself tu, then again macam yang cakap tadi, have fun as a university student, sebab you tak ada dah benda tu lagi selepas ini, you dah jump into working life. So this is a moment for you to know about yourself in 20s, early 20s kan, untuk you kenal diri you dengan lebih lagi gitu. Oke, sangat dalam sekali ya teman-teman pesan dari Kak Rin terkait dengan diri dan lingkungan kita sekitar. Oke, mungkin Kak itu saja dari live sesi kita pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah datang di acara kita hari ini. Berarti pulang ke Malaysia-nya kapan ini Kak? Hari Minggu. Hari Minggu ini sudah Iya. pulang. Oke, last sekali lagi satu kata aja untuk Indonesia. Apa? Kalau boleh dari Kak Yani mungkin? Satu kata, seru. Seru. Kering nak kongsi kata-kata. Okay. 1, 2, 3. Seru. Wow, seru di Indonesia. Ya, sangat seru. Terima kasih. Semoga nanti dapat lancar menyelesaikan perkuliahan sampai akhir, udah final ya Kak ya, dan selalu Wisuda. sukses. Ya, tunggu wisuda aja bulan 11 atau bulan 11 nanti Ya. wisuda. Semoga dilancarkan selalu dan karirnya makin jaya. Oke, terima kasih, thank you sudah di sini. Terima kasih. Kami ucapkan. Such a good host. Oh, thank you. Oke, mungkin teman-teman itu saja sesi bincang psikologi asik pada episode pertama ini. Terkait bagaimana cara kita, student Indonesia ingin ke Malaysia, akan dibahas pada next episode. So, buat teman-teman, jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe di Psikologi Universitas Negeri Padang. Goodbye!